Halo, saya Budiman lagi. Di saat ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan usaha, kita pasti memerlukan perencanaan strategis, kemudian kita perlu mengimplementasikan, dan kemudian yang terakhir, kita perlu mengevaluasi dan menganalisa kinerja yang kita lakukan. Nah, di dalam proses perencanaan strategis, itu melibatkan analisa yang tentunya kita harus melihat apa saja sih yang berpengaruh terhadap bisnis kita. Yang pertama yang berpengaruh adalah pasti dari lingkungan yang bersifat makro dan juga lingkungan yang bersifat mikro. Nah, lingkungan yang bersifat makro itu bisa kita singkat dengan PESTEL. P adalah politik, political. Bagaimana politik yang ada bisa mempengaruhi bisnis kita. Nah, kemudian E adalah ekonomi. Bagaimana ekonomi negara kita, ekonomi dunia itu bisa juga akan mempengaruhi kerja perusahaan kita. Selanjutnya adalah sosial. Ya, kita tahu bahwa kita ini terdiri dari banyak sekali sosial yang berbeda-beda, baik dari ras, suku, agama, pendidikan, tingkat pendapatan. Itu juga satu hal yang bisa akan mempengaruhi bisnis kita. Selanjutnya adalah teknologi. Ya, kita tahu bahwa hari ini teknologi itu berkembang sedemikian cepatnya, sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi atau perubahan teknologi, itu juga bisa membuat kinerja kita tidak baik. Yang adalah legal. Ya, legal ini hukum, pastinya akan sangat mempengaruhi. Kita harus menyesuaikan bisnis kita terhadap peraturan yang berlaku, dan mungkin juga peraturan yang kira-kira nanti akan dibuat, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat baik oleh negara kita maupun partner bisnis kita di negara-negara lain. Dan yang paling penting sekarang adalah soal lingkungan. Itu juga harus kita perhatikan. Dan yang lain yang harus kita perhatikan adalah lingkungan mikro, berdasarkan 5 kekuatan yang disampaikan oleh Porter. Di situ disebutkan ada 5 yang bisa mempengaruhi di dalam industri kita. Yang pertama ya tentunya adalah tingkat persaingan di dalam industri kita. Nah, kekuatan yang lain adalah bagaimana supplier dan stakeholder itu bisa mempengaruhi juga kelanjutan atau keberlangsungan bisnis kita. Selain supplier, tentu ada buyer. Buyer itu juga dapat mempengaruhi bagaimana bisnis kita. Nah, tentunya ada lagi kekuatan yang lain adalah barang-barang substitusi. Barang-barang substitusi ini juga bila dapat mempengaruhi bagaimana kita menjalankan bisnis. Dan yang terakhir adalah pendatang baru. Pendatang baru ini tentunya akan meningkatkan persaingan di dalam industri seperti yang saya sebutkan tadi yang di awal. Lingkungan yang harus kita perhatikan juga dalam perencanaan adalah lingkungan internal kita. Bagaimana operasional yang kita lakukan saat ini, bagaimana dengan pemasaran kita, bagaimana dengan kondisi finansial kita, bagaimana dengan SDM yang kita miliki. Juga yang terakhir adalah dari sisi teknologi dan inovasi yang kita miliki, yang akan bisa mempengaruhi persaingan kita di dalam industri. Sebagus apapun perencanaan kita, bila itu tidak dieksekusi, tidak ada gunanya. Jadi, hal yang paling penting adalah implementasi atau eksekusi. Makanya sekarang kita kenal ada namanya 4DX, 4 prinsip eksekusi, tapi saya tidak akan bicarakan itu. Nah, implementasi ini bisa dilakukan melalui fungsi-fungsi bisnis dan manajemen perubahan. Nah, investasi ini juga bisa dilakukan melalui kepemimpinan, struktur, culture, dan imbalan. Implementasi itu melalui fungsi-fungsi bisnis itu bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat atau yang dikembangkan. Bagaimana kebijakan di manajemen produksi, bagaimana kebijakan di pemasaran, di lead bank, di logistik, personalia, dan bagaimana kebijakan di keuangan dan akuntansi. Itu dalam implementasi itu kita kenal hari ini yang disebut VUCA, yaitu kita harus berubah karena lingkungan kita itu VUCA ya. Kalau kita bilang VUCA itu apa? Sangat volatile, sangat uncertainty, sangat kompleks dan ambigu, sehingga kita perlu perubahan dalam melakukan implementasi bisnis kita. Itu juga dapat dilakukan lewat kepemimpinan. Kepemimpinan seperti apa sih yang kita inginkan? Di tingkat seperti apa? Terus bagaimana dengan meningkatkan motivasi para pemimpin kita melalui insentif yang diberikan? Dan juga tentunya bagaimana pengembangan karirnya menjadi lebih pasti. Untuk mengimplementasikan strategi yang kita rencanakan, itu juga tentunya dibutuhkan struktur organisasi yang cocok, yang pas dengan strategi yang kita buat. Problem yang sering kita hadapi dalam implementasikan strategi, menurut saya ada banyak hal, tapi hari ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana ketidakmampuan atau problem di dalam implementasi strategi ini sering dihadapi
oleh pelaku-pelaku bisnis, seperti tumpulnya rencana perbaikan yang akan dilakukan, kaburnya penilaian kinerja dan imbal jasa, kelemahan sistem kontrol dan monitoring. Ini yang paling utama, ini kelangkaan kualitas kepemimpinan, kemudian kelemahan perbaikan proses, ketidakefektifan struktur organisasi. Jadi organisasi itu dibuat terlalu gemuk atau tidak sesuai dengan tujuan strategi kita. Kelemahan budaya organisasi, hilangnya komitmen bersama, kurangnya kompetensi SDM, dan tidak efektifnya program manajemen perubahan. Nah, untuk itu dalam pelaksanaannya tentunya kita butuh perubahan, atau kita perlu model bisnis apa yang cocok untuk kita lakukan. Yang memang hari ini kita tahu bahwa ada model kanvas, tapi saya tidak akan bahas itu. Dan tentunya banyak hal yang mempengaruhi terhadap model bisnis kita ini. Ada hal-hal yang kita tidak bisa berubah dari model bisnis kita ini, contohnya di perkebunan ya, mulai dari menanam, memelihara, memanen, mengolah, ya seperti itulah. Tetapi dengan adanya teknologi, kita bisa melakukan perubahan. Kemudian sekarang juga batas-batas wilayah itu juga menjadi tidak terlalu jelas. Artinya ketika melakukan bisnis perkebunan, mulai dari penanaman sampai pemasaran, sekarang mungkin bisa kita melakukan penanaman di luar negeri, melakukan membuat agen-agen kita di luar negeri. Jadi saya pikir hari ini tidak ada batas-batas lagi ketika kita melakukan bisnis. Setelah merencanakan, mengimplementasikan, tentunya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengendalian atau kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kontrol itu pertamanya adalah kita menetapkan parameter-parameter apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua tentunya adalah kita membuat ukuran, membuat penilaian terhadap parameter-parameter yang ingin kita capai. Nah, berdasarkan ukuran-ukuran itu, yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Apakah kinerja perusahaan kita itu sudah sesuai dengan ukuran-ukuran standar yang kita tetapkan, sehingga dengan cepatnya kita bisa mengetahui apakah kita perlu melakukan perubahan strategi, apakah kita perlu melakukan perubahan model bisnis, ataukah kita perlu melakukan perubahan-perubahan yang lain. Salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian adalah dengan balance scorecard. Sebenarnya ada metode lain juga, seperti Malcolm Baldrige. Nah, tetapi hari ini saya ingin bahas secara singkat tentang metode balance scorecard. Di situ, di dalam metode ini ada 4 hal yang akan kita ukur atau akan kita nilai. Yang pertama tentu adalah dari sisi finansial, bagaimana pendapatan kita, bagaimana kinerja keuangan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah dari pelanggan atau customer. Bagaimana keterikatan customer, bagaimana pangsa pasar kita, bagaimana kita memenuhi harapan customer kita. Yang berikutnya adalah dari sisi proses. Dari sisi proses ini bagaimana kita melakukan proses. Ya, kalau di perkebunan bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menanam, bagaimana kita memanen, bagaimana kita memproduksi, bagaimana cara kita memasarkan. Itulah yang dimaksud dengan proses. Dan yang terakhir adalah pembelajaran atau learning. Dari semua itu apa pembelajaran, apa perbaikan yang perlu kita lakukan sehingga setiap hari atau setiap saat kita membuat perubahan menuju ke growth. Mudah-mudahan dengan itu semua, mulai dari seperti saya sampaikan tadi, perencanaan, implementasi, dan kontrol, kita terus bisa bersiklus melakukan perbaikan dan perbaikan lagi. Terima kasih.